Dia taubat. Tengok itu Wahsy. Wahsy itu penjahat, pembunuh. Wahsy itu bukan main dosanya. Wahsy lah orang paling berdosa di dunia ini. Kenapa? Karena yang dibunuhnya paman kandung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Singa Allah dibunuhnya. Siapa itu? Hamzah bin Abdul Muttalib. Hazzaztu hirbati, kutusukkan tombak pendek ke tulang belakang Hamzah. Hazzaztu, lalu ku goncang-goncangkan sampai maaf cakap ujung tombak itu keluar dari selangkangan Hamzah. Lalu kemudian ku gunting telinga Hamzah, kami potong hidung Hamzah, kami tusuk pakai benang, kami jadikan liontin buah rantai. Datang pula perempuan bernama Hindun, disobeknya jubah Hamzah, dibelahnya dada Hamzah, diambilnya jantung Hamzah, dikunyahnya hidup-hidup. Bukan main peristiwa itu terjadi di depan Jabal Uhud, perang Uhud tahun ketiga Hijrah. Makanya kalau orang pergi umrah itu mestinya di Bukit Uhud itu dia sedih mengenang kematian Hamzah. Tapi adik-adik, bapak ibu, tengok nanti waktu umrah, cemana orang di Bukit Uhud sambil foto-foto. Teman-teman, kita sedang ini sekarang sedang berada. Apa ini? Tapi jadilah, daripada dia tak umrah sama sekali, daripada dia sakau, ya kan. Kita doakan mudah-mudahan dia berangkat umrah sekali lagi dengan ilmu, insyaallah. Nah, Umar bin Khattab berbeda dengan Abu Bakar. Abu Bakar dengan kelembutannya, Abu Bakar dengan karisma tuanya, Abu Bakar dengan kesantunannya, Abu Bakar dengan emasnya. Tapi Umar bin Khattab dengan lantangnya, Umar bin Khattab dengan suaranya. Makanya ketika Aisyah menengok ada seorang laki-laki yang letoy, loyo, bawanya mau mampus, lalu ditanya oleh Aisyah, "Man hadha? Who is this?" Siapa ini? Kata orang-orang yang ada di situ, "Huwa azhadun nas." Inilah orang yang paling zuhud, inilah orang yang paling rendah hati, inilah orang yang paling tawadhu. Karena Umar ibn Khattab azhadan nas. Umar bin Khattab orang paling zuhud, Umar bin Khattab orang yang paling rendah hati, Umar bin Khattab orang paling tawadhu. Idza takallama asma, kalau bersuara, berkata-kata suaranya lantang. Wa idza masya asra, kalau berjalan langkahnya tegap. Wa idza daraba auja, kalau memukul pukulannya keras. Jadi preman kalau sudah tobat ngomongnya tetap kuat, tangannya tetap keras, kakinya tetap tegap, dan bicaranya tetap lantang, bukan letoy, loyo, lunglai, lesu, lemah, mati. Oleh sebab itu maka dia tetap lantang, tapi lantangnya menyuarakan amar ma'ruf nahi mungkar. Balik dari masjid, nampaknya anak-anak muda nongkrong di pos kamling. Anak muda, kenapa kalian tak ke masjid? Masjid. Itu, walaupun udah tua. Kadang banyak preman-premannya udah tua. Ke masjid lah. Bapak nggak bisa kuat lagi. Nanti ku tarik sedikit, putus tangga jantung lagi. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Umar bin Khattab sudah beramal, tapi rupanya Allah ingin mentakdirkan dia menjadi seorang syahid. Pada masa Umar bin Khattab lah Persia ditundukkan. Padahal waktu itu ada dua kerajaan besar. Satu kerajaan Rom. Di mana Rom itu sekarang? Romawi. Satu kerajaan Faris, Persia, Iran sekarang. Rom sekarang Romawi, Roma. Lalu kemudian apa yang terjadi saat itu? Berperang antara Roma dengan Persia. Makanya ada satu ayat, satu surat dalam Al-Quran, namanya surat Ar-Rum. Ghulibatir Rum. Roma kalah, dikalahkan oleh Persia. Tapi Allah beritahu sama Nabi Muhammad SAW, nanti saatnya Persia akan kalah dan Roma akan menang. Dan saat itu sahabat-sahabat lebih memihak kepada Roma daripada Persia. Pada masa pemerintahan Umar bin Khattab, Persia diislamkan. Ada satu orang yang sakit hati dengan Umar, namanya Abu Lu'lu'ah. Siapa namanya? Pas mau sholat subuh,
ditikamnya Umar bin Khattab, ditusukkannya Umar bin Khattab, akhirnya keluarlah darah dari Umar bin Khattab. Umar bin Khattab minum susu, keluar susu itu dari tempat luka tikaman itu, ditahannya sampai akhirnya beliau mati menjadi seorang syahid. Ini pelajaran, orang selevel Umar bin Khattab pun mempan juga oleh pisau. Ini baru sholat 2 kali udah tak mempan pisau. Baru sholat 2 kali, subuh sama zuhur, sore itu asar udah cucuk-cucuk tak mempan. Umar bin Khattab aja kena pisau, luka, meninggal dunia. Oleh sebab itu apa yang terjadi sebenarnya? Umar bin Khattab kalau dia berjalan, Umar bin Khattab di suatu jalan, maka setan akan jalan di tempat yang lain. Takut setan melewati jalan Umar bin Khattab. Kita satu perjalanan sama setan. Oleh sebab itu jangan-jangan setan sudah masuk ke dalam badan. Makanya orang-orang yang dianggap seperti ini, apa kata ulama ahli tasawuf? Idza ra'aitar rajul, kalau kau lihat ada orang yatiru fil hawa, terbang di atas awan, yamshi 'alal ma', jalan di atas air, la taltar. Kalau ada kau nampak orang kebal, jangan tertipu. Kalau nampak ada orang terbang di awan, jangan tertipu. Kalau ada nampak orang jalan di atas air, jangan terpukau. Pandanglah pada istiqomah. Kenapa? Karena orang yang jalan di atas awan, terbang di atas awan, jalan di atas air, boleh jadi dipermainkan oleh setan, berkawan dengan setan. Sedangkan kita tiap hari tiap malam berkata a'udzubillahi minasyaiton. Yang betul di mana Pak Ustaz? Setan apa syaiton? Syaiton. Cuman orang kita payah bilang syaiton. Apa itu? Setan. Kata setan, aku bukan setan, jadi syaitan. Sama lah itu. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah kasih kita pintu kebaikan macam-macam. Yang bisa masuk dari kanan, masuk dari kanan. Yang bisa masuk dari kiri, masuk dari kiri. Kalau kau bisa masuk dari kanan, dari pintu harta, seperti Abu Bakar Siddiq. Kalau mau masuk dari kiri, seperti Umar bin Khattab dengan kekuasaan. Ada pula yang dapat dua-duanya. Itulah yang ketiga, Utsman bin Affan. Utsman bin Affan dibunuh ketika sedang baca Quran. Darahnya muncrat pas pada ayat fasayakfikahumullah. Fasayakfikahumullah. Allah sudah mencukupkan engkau wahai Utsman bin Affan. Cukup hartamu, cukup nikmatmu. Satu-satunya sahabat Nabi yang menikahi anak Nabi 2 orang, Utsman bin Affan. Makanya gelar dia Dzun Nurain. Dzu punya, Nurain 2 cahaya. Orang yang punya 2 cahaya. Dinikahinya anak perempuan Nabi, meninggal. Nikah dia dengan satu lagi, barulah ada. Apa maknanya? Utsman bin Affan lengkap semuanya. Hari ini adik-adik, bapak-bapak, ibu-ibu pergi umroh ke kota Madinah Al-Munawwarah, masih ada wakaf Utsman bin Affan mengalir sampai hari ini. Umurnya berapa? 1440 sekian tahun lamanya. Lagi-lagi Allah muliakan Utsman bin Affan karena kalau udah saya belokkan ke sedekah ini banyak pura-pura. Solawat Pak Ustaz. Solat Pak Ustaz. Sedekah. Utsman bin Affan itu kaya raya. Makanya ada suatu sumur. Dulu siapa yang punya sumur itulah orang yang paling hebat. Karena air mahal. Maka sumur ini punya orang kafir musyrik, orang Yahudi. Lalu kemudian siapa yang mau ambil air? Lalu kemudian Utsman bin Affan membeli. Berapa harga sumur itu? Namanya Bi'ru Raumah. Bi'ru Raumah, Bi'ru sumur Raumah. Dibeli Utsman bin Affan, lalu kemudian dia berikan kepada umat Islam. Pakailah untuk kepentingan umat Islam. Maka wakaf Umar bin Khattab